Halo semuanya, kembali lagi di Misty the Storyteller di alur cerita drakor. Film kali ini berjudul All of Us Are Dead, episode 1. Film ini ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu, namun masih menjadi trending nomor 5 di Netflix Indonesia ketika alur film ini ditayangkan. Film ini bercerita tentang virus zombie yang dibuat oleh seorang profesor yang anaknya dibully. Di sebuah atap, anaknya ditendang, diinjak hingga tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menyerang para pembulinya. Namun sialnya, ia terjatuh ketika menyeruduk salah seorang pembuli. Anak laki-laki itu kemudian masuk rumah sakit dan dijenguk oleh ayahnya. Si anak meminta maaf kepada ayahnya karena ia ingin membunuh para pembuli dirinya. Namun tiba-tiba si anak mulai berubah lagi seperti saat dirinya dibuli oleh anak-anak di atap, yaitu menjadi seorang zombie. Si ayah mengambil Alkitab, bukan untuk mendoakan anaknya, namun malah memukul anaknya berkali-kali. Si ayah membawa tubuh anaknya di dalam koper, dan ketika ia dan kopernya terjatuh, maka tangan anaknya keluar dari celah koper dan menarik-narik tangan ayahnya. Sang ayah mencoba untuk melepaskan diri. Si anak yang sudah berubah menjadi zombie pun bergeliat dari dalam koper. Sementara itu, di sebuah sekolah bertingkat, kegiatan sekolah seperti biasa, seperti membersihkan ruang UKS, para siswa klub siaran radio, anak-anak yang piket, serta klub panahan yang sedang berlatih di aula sekolah hingga klub paduan suara. Kemudian di sebuah ruang penelitian, ketika semua siswa sudah meninggalkan kelas, ternyata ada seorang siswi yang tertidur di kelas dan terbangun. Ia mendengar ada suara dari dalam ruangan dan rasa ingin tahunya membuatnya membuka kotak tempat sumber suara tersebut berasal. Ternyata isinya adalah seekor tikus percobaan. Ketika dilihat sekilas, tikus itu sama seperti tikus biasa. Namun tiba-tiba si tikus mulai menggeliat seperti si anak yang dibully tadi dan menggigit jari si siswi. Kemudian si profesor muncul. Diketahui kemudian bahwa ia merupakan seorang guru sains yang bernama Lee Byung-chan. Bukannya menolong siswa tersebut, namun Lee Byung-chan malah menggeret siswa tersebut masuk ke dalam ruangan ketika ia mencoba keluar. Masih dengan kehidupan remaja sekolah para siswa SMA Hoyosan, beberapa siswa sedang asik makan ayam goreng di kedai milik orang tua Lee Chong-san. Kemudian Nam Onjo bercerita tentang guru sains mereka yang aneh, yaitu Pak Lee Byung-chan tadi. Onjo menceritakan tentang hari ketika Lee Byung-chan mengajar di kelas mereka. Mereka mencium bau mayat busuk, kemudian mereka pun membahas mengenai putranya yang sering menjadi bahan bully siswa lain. Dan setelah anaknya hilang, Lee Byung-chan semakin bersikap aneh. Keesokan paginya para siswa berlari-lari untuk masuk ke pagar sekolah. Belum guys, belum ada zombinya. Ini adalah sekumpulan siswa yang mengejar waktu untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Karena poin mereka akan dikurangi jika mereka terlambat datang. Di perjalanan menuju sekolah, Lee Soo-hyuk melihat grup pembuli sedang masuk ke gedung kosong yang sedang dibangun. Di tempat tersebut, grup itu sedang membuli seorang gadis dan seorang siswa laki-laki. Grup tersebut memaksa si anak laki-laki untuk merekam video gadis tersebut tanpa baju. Lee Soo-hyuk datang dan mencoba menyelamatkan mereka, namun ketika akan pergi, grup itu mengancam akan menyebarkan video tidak senonoh dari gadis itu yang telah mereka rekam sebelumnya ke media sosial. Akhirnya si gadis dan anak laki-laki tersebut kembali dengan alasan jika mereka pergi sekarang maka penyiksaan berikutnya akan lebih sadis lagi. Lee Soo-hyuk pun tidak berkutik. Di dalam kelas sebelum pelajaran dimulai, sang guru Park Sun-hwa mengumpulkan HP semua siswa. Ia pun bertanya kepada sisi kelas apakah mereka melihat Kim Hyun-ju, siswa yang pada hari sebelumnya disekap oleh Lee Byung-chan. Karena tidak ada yang mengetahui keberadaannya, sang guru pun memutuskan untuk mengecek ke ruang sains setelah salah seorang siswa mengatakan bahwa kemarin mereka membersihkan ruang sains bersama. Tentu saja Lee Byung-chan mengatakan dirinya tidak mengetahui keberadaan Kim Hyun-ju. Namun setelah Park Sun-hwa pergi, di dalam ruangan Lee Byung-chan membuat video yang merekam penelitiannya terhadap virus yang menjangkit anaknya dan Kim Hyun-ju. Ia mengatakan bahwa dengan menyuntikkan benzodiazepin, sebuah obat penenang, obat itu dapat memperlambat infeksi virusnya, namun hanya bertahan beberapa jam saja. Dan ia pun menyuntikkan obat tersebut kepada Kim Hyun-ju.
Kim Hyun-ju memohon untuk diselamatkan. Namun Lee Byung-chan berkata, "Jangan harap." 비방 같은 거 갖지 마. Ketika sedang dalam pelajaran Pak Lee, Enji diganggu oleh Guinam, salah satu anggota grup pembuli. Ia mencoret belakang baju Enji. Pak Lee sedang menjelaskan pelajaran tentang virus, bahwa sebuah virus hidup di antara makhluk hidup dan tidak hidup. Dan seperti makhluk hidup, virus beradaptasi dengan lingkungannya dan berkembang. Sehingga virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup mandiri karena keinginannya untuk hidup. Naluri bertahan hidup melampaui kecerdasan. Sementara itu ketika jam pelajaran, Bu Park Sun-hwa, Kim Hyun-ju yang sudah terinfeksi virus zombie sudah tak sadarkan diri dan berontak sehingga tali yang mengikat tangannya terputus. Lalu ia pun masuk ke kelas Bu Park dan terjatuh. Ia mengatakan bahwa Pak Lee mengurungnya. Namun ketika akan dibawa ke UKS dengan digendong oleh Lee Soo-hyuk, Hyun-ju seolah akan menggigit lehernya. Sementara itu di UKS, ada Park Hee-soo yang sebelumnya meminta izin keluar ketika kelas Bu Park berlangsung. Ia sedang sakit perut, namun ketika dokter UKS akan memeriksanya, rombongan Lee Soo-hyuk pun tiba. Akhirnya ia pun pergi dari UKS dan meninggalkan sekolah. Kemudian dokter UKS pun memeriksa Hyun-ju yang mulai menggeliat. Di kelas yang baru saja ditinggalkan oleh Bu Guru Park, sekumpulan anak sedang bergosip. Mereka membicarakan tentang Pak Guru Lee Byung-chan yang mengincar para pembuli anaknya yang digosipkan bukan bunuh diri melainkan dibunuh oleh para pembulinya. Hal itu terbukti dengan Hyun-ju yang pingsan dan berlumuran darah setelah disekap oleh Pak Guru Lee. Kemudian salah satu siswa yang ikut mengantar Hyun-ju telah kembali ke kelas. Seluruh siswa di kelas pun penasaran dan menanyakan keadaan Hyun-ju. Ia pun bercerita bahwa Hyun-ju menggigit orang-orang, salah satunya adalah dokter UKS. Suhu tubuh Hyun-ju sangat rendah namun kepanasan. Ada bau aneh dari diri Hyun-ju, yaitu bau yang sama dari Pak Guru Lee, yaitu bau mayat busuk. Chongsan penasaran dan menghampiri ke UKS. Namun saat ia tiba di sana, keadaan sudah kosong dan berantakan. Ternyata Hyun-ju sudah dibawa oleh ambulan yang para medisnya adalah ayah Nam On-ju. Sebelum pergi, ayah Onju memeriksa anaknya yang sedikit terluka ketika membantu Hyunju dan memastikan anaknya baik-baik saja. Bu Guru Park berpesan kepada dokter UKS, Onju dan Suhyok agar tidak menceritakan kejadian ini dulu. Kemudian di tangga, Onju dan Suhyok yang sedang dalam perjalanan kembali ke kelas berhenti di tangga. Suhyok bertanya kepada Onju perihal sebelumnya di mana Onju meminta Suhyok untuk datang ke atap. Tadinya Onju akan menembak Suhyok, namun Suhyok menduga bahwa Onju berpacaran dengan Chongsan. Bersamaan dengan itu, datanglah Chongsan memeriksa keadaan Onju, apakah dirinya terluka atau tidak. Onju kesal dan pergi, Suhyok pun kepo dan bertanya apakah Chongsan dan Onju berpacaran. Chongsan menyangkalnya dengan berkata, jika dunia kiamat dan hanya tersisa dirinya dan Onju, lebih baik ia berpacaran dengan zombie. Di ruang sains, Pak Lee kaget ketika mengetahui Hyunju sudah tidak terikat di sana. Bersama dengan itu, Bu Guru Park Sun-hwa dan seorang penjaga sekolah menghampirinya mengatakan bahwa Hyunju sudah dibawa ke rumah sakit. Lee Byung-chan mengatakan bahwa seharusnya Hyunju tidak dibawa ke rumah sakit. Akhirnya mereka membawanya ke ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, Pak Lee tetap kekeh mengatakan bahwa Hyunju tidak seharusnya dibawa ke rumah sakit. Namun Pak Kepala Sekolah malah menyuruhnya untuk tenang karena sekolah sudah cukup kacau karena masalah anaknya. Tentu saja Pak Lee Byung-chan mengatakan bahwa anaknya adalah korban. Kepala sekolah menyalahkan Bu Guru Park Sun-hwa karena memanggil ambulans tanpa sepengetahuannya. Namun kenyataannya, Bu Guru Park Sun-hwa malah sudah memanggil polisi. Ketika Pak Lee akan pergi meninggalkan ruangan, tibalah detektif Song Jae-il yang ternyata sudah mengenal Pak Lee. Jae-il pun memborgolnya. Sementara itu di UKS, dokter UKS yang sebelumnya digigit oleh Hyunju melihat bekas gigitan di tangannya yang menghitam dan muncul urat-urat hitam. Kemudian matanya pun menjadi merah. Tibalah jam makan sekolah ketika para siswa sedang menikmati makan siang. Siswa pembuli bukannya makan siang malah memvideokan dokter UKS yang menurut mereka sedang mabuk, padahal dokter itu sudah menjadi zombie. Begitu mendengar suara, zombie dokter UKS menyerang mereka dan berhasil menggigit salah satu dari mereka.
Akhirnya zombie dokter merajalela bersama dengan anak yang digigitnya yang segera menyusul menjadi zombie. Zombie pun menyerang kelas-kelas. Sementara itu Min Eunji, siswa yang dibuli, sedang berdiri di atap seolah ingin bunuh diri. Namun Kim Chul-so yang sebelumnya dibuli bersama dengannya menghentikannya. Selagi Kim Chul-so mencoba membujuk agar Min Eunji tidak bunuh diri, tiba-tiba suara gaduh datang dari semua lantai kelas. Banyak siswa yang meloncat dari jendela karena digigit oleh zombie. Zombie sudah ada di mana-mana. Sedangkan Choi Namra, sang ketua kelas yang masih asik dengan headsetnya, tanpa khawatir dengan keadaan sekitar, tetap berjalan sambil membaca buku pelajarannya. Lee Soo-hyuk menariknya dan mengajaknya berlari. Sementara itu di kantin sekolah, Chongsan sedang memperjelas hubungan Onju dan Soo-hyuk. Onju mengatakan bahwa ia mengungkapkan perasaannya kepada Soo-hyuk. Ketika itu pula, tiba-tiba segerombolan siswa berhamburan masuk ke kantin. Otomatis para siswa yang berada di dalam menyingkir ketakutan. Namun kaca kantin tidak dapat menampung para siswa yang menggedor-gedor kaca dan akhirnya kaca pun pecah. Onju yang kaget pun jatuh terduduk. Seorang zombie pun mengincarnya dan bersambung. Penasaran gimana kelanjutannya? Ditunggu update episode berikutnya ya guys. Makanya subscribe dulu, terus klik loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi kalau episode baru sudah diupload. Sampai jumpa.